Hello everyone, semangat pagi yo. Kembali lagi bersama saya di channel Wonder Kids JG. Di sini saya akan memainkan timnas Portugal untuk simulasi Euro 2020 di FMM 2021. Kita tahu ya, Portugal ini adalah juara bertahan edisi 2016 kemarin melawan final di Prancis ya dengan skor 1-0. Jadi di sini saya akan memainkannya lagi untuk timnas Portugal. Untuk formasi sendiri bisa kita lihat ya, saya memakai 4-2-3-1 dengan ujung tombak Cristiano Ronaldo dengan gelandang-gelandang kaliber Bruno Fernandes dan Bernardo Silva. Oke, di mana saya jumpa dengan Italia di partai pertama. Di sini saya juga masuk dengan grup neraka ya. Selain dengan Italia, satu lagi Prancis dan yang ketiga itu Austria. Sama dengan grup aslinya ya, grup neraka. Oke. Di sini sudah menit 40, hasil masih 0-0. Iya, sayang sekali. Kenapa bisa kayak gini? Belotti ya. Ya memang kita tahu ya, Italia ini tidak terkalahkan dalam pertandingan sebelumnya ya. Belum pernah terkalahkan. Wah, ini suatu tantangan bagi kita ini untuk mengalahkan Italia di sini ya. Sayang sekali. Oke, ini kesempatan kita. Oke, sepertinya bisa kita rombak dulu taktik kita ya. Ya, Felix masuk kita buat, kemudian Diego Jota kita ganti. Oke, mudah-mudahan bisa gol ya. Ini dia. Itu dia. Pencetak golnya dari tendangan bebas. Oke, siapa tadi pencetak ya? Bruno Fernandes ya. Oke. Di sini kita harus mengambil satu kemenangan agar belum. Itu dia Bernardo Silva. Akhirnya bisa comeback kita ya, dari 1-0 menjadi 2-1. Oke. Ya, ini bisalah kita pasukkan strategi yang saya bilang kemarin ya. Ketika kita berada dalam keunggulan, kita aktifkan time wastingnya itu yes. Itu untuk menjaga keunggulan kita. Ya, ngapain kita berjuang lagi ya kan? Lebih bagus kita mengamankan keunggulan, apalagi inilah sisi Euro. Ya kan? Lebih bagus kita mengambil poin daripada tidak sama sekali. Oke, Silva adalah man of the match dalam pertandingan ini. Oke, kita akan melanjutkan pertandingannya yang kedua, yaitu melawan ini agak mudah sebenarnya karena kita jumpa dengan Austria. Tapi dalam pertandingan ini sedikit saya mau membahas taktik dari Fernando Santos ya. Fernando Santos ini sebenarnya lebih gemar dengan formasi 4-4-2. Dia ini soalnya monoton. Cuman dia memang banyak pengalaman dalam dunia kepelatihannya, yaitu terbukti dari Portugal ini bisa merengkuh juara Euro di edisi 2018 melawan Prancis ya di partai final, kalau tidak kalian lupa ya. Yang pencetak golnya Eder, padahal Cristiano Ronaldo yang menjadi tumpuan mereka cedera. Oke, itu dia gol dari kita, Gonzalo Guedes. Sebenarnya melawan Austria ini tidak terlalu memberikan tantangan, karena Austria ini memang sebenarnya kelasnya di bawah Portugal sendiri. Tetapi dengan kompetisi yang di Euro ini, semua itu peluangnya sama. Tapi kalau dari odds itu maksudnya itu bet taruhan gitu. Lebih diunggulkan yang jelas Portugal. Kalau di Austria ini kita lihat yang lebih mencolok jelas ya, pemain Munchen David Alaba yang sudah pindah untuk musim ini. Kemudian Sabitzer, itu yang paling mencolok ya di Austria sendiri. Ada juga Lazaro, Pak. Oke. Cuman di sini memang permainan Portugal ini sebenarnya monoton ya. Kenapa monoton saya bilang?
karena memang mereka jarang bermain melalui sayap. Itu kekurangan dari permainan Portugal ini. Mereka lebih memainkan bola-bola pendek karena gelandang-gelandangnya juga memang berkualitas ya. Salah satu bintang itu jelas ya, Bruno Fernandes. Kemudian ada pemain sayap. Aduh, apa ini penalti? Ada peluang ya, tapi kenapa bisa cuma 1-0? Lama. Aduh, sangat disayangkan. Pencetak golnya dari tendangan bebas. Ini 1-1. Kacau kita ini. Tapi memang dengan 4 poin yang kita dapat ini sebenarnya sudah bisa mengamankan kita ya untuk lolos ke babak selanjutnya. Tapi ini partai terakhir ini yang agak memberat sebenarnya, karena kita melawan Prancis ya, juara bertahan Piala Dunia 2020 ya, Piala Dunia 2020 Prancis. Aduh, Moussa Sissoko. Sebenarnya jarang-jarang Sissoko ini ngambil tendangan bebas. Waduh, udah menit kelima ada bola kita nih. Ini sebenarnya dari statistik ya, Portugal ini ketika ketinggalan, dia memang peluangnya dia itu untuk mengejar itu susah ya sebenarnya, karena dari kita bicara statistik, karena mereka lebih cenderung Dembele gol kedua. Kita rubah lagi posisi formasinya ya. Memang di sini formasinya saya buat dia lebih ke normal ya, karena dia tidak mental attacking, tetapi mentalnya itu lebih ke balance. Tapi mengingat dari pemain-pemain gelandang bertahan yang dipilih oleh Fernando Santos ya, seperti Carvalho, kemudian ada Renato Sanchez yang memang udah punya nama sebelumnya ya, tetapi mereka memang jiwa-jiwanya itu lebih ke defensif ya, bertahan ya. Untuk pemain-pemain yang baru di sini mungkin ada Diogo Jota ya, yang pada edisi sebelumnya dia tidak dibawa. Kemudian ada juga Ruben Neves dan juga Rafael Guerreiro dan Nelson Semedo ya. Ini pemain-pemain baru dari Portugal. Oke, ini kayaknya kita lepas nih guys pertandingannya ini, karena kita juga harus menjaga stamina pemain ya, jadi makanya saya lakukan rotasi ya dikit ya. Oke, walaupun kita peringkat 2 kita bisa lolos ya untuk betul, kita peringkat 2 ya. Perancis yang nyapu bersih semua pertandingan ya, Italia yang gagal lolos ya. Italia dan Austria. Oke, untuk ronde kedua penyisihan kita berjumpa dengan Rusia. Oke, formasi saya ubah dulu, saya racik dulu sedikit sesuai dengan ini, formasinya sesuai dengan penerapan Fernando Santos di Portugal ya. Seperti saya lihat ya, bermain lebih ke counter, terus sistem pertahanan yang lebih ke dalam, kemudian memakai strategi terobosan dengan menumpuk pemain gelandang di tengah, dan itu gelandangnya pun gelandang bertahan ya, seperti model-model deep lying dan ball winning midfielder. Oke, ini kita melawan Rusia ya. Ini sebenarnya lumayan mudah lawan Rusia ini, karena hampir saja ya. Karena dari statistik memang Rusia ini pun di bawah Portugal ya, kita tahu. Dan bintang-bintang dari Rusia ini pun sebenarnya udah nggak ada lagi semenjak. Itu dia Bernardo Silva. Umpan dari Guedes. Memang
di sini yang selain Cristiano Ronaldo ya, ada 3 sebenarnya bintang mereka. Ronaldo, Bernardo Silva, dan Bruno Fernandes. Karena 3 pemain ini adalah kunci penting di klubnya masing-masing. Seperti Ronaldo kita tahu ya di Juve, kemudian Bernardo Silva yang di Manchester City, dan Bruno Fernandes yang di Manchester United. Oke, sudah menit 55, kayaknya bisa lah kita amankan pertandingan ini ya. Karena ini sistem gugur ya. Kalah aja udah keok kita nih. Oke, menit 61 kayaknya, menit 65 nanti bisa kita ubah formasi kita ya. Karena kita mau menjaga kemenangan juga. Jadi di sini simulasi ini saya lakukan ya tuh. Maksudnya sejauh mana sih Portugal ini bisa menampilkan tajinya di Euro kali ini. Karena Euro sebelumnya mereka dianggap kuda hitam dan bisa menjuarai Euro. Padahal tuan rumah adalah Prancis dan final jumpa dengan Prancis. Apakah di Euro kali ini Portugal bisa mengulang keberhasilan mereka? Itulah saya ingin melakukan simulasinya di game Football Manager, game kesayangan kita ya. Oke, di sini saya mau melakukan rotasi. Andrea Silva menggantikan Ronaldo karena kita udah tahu ya, kita hanya mau mengamankan kemenangan aja. Kita nggak usah berpesta-pesta gol. Wah, sayang sekali, hampir tipis ya. Kemudian PP. Nah, PP ini sebenarnya udah pemain lama ya, tapi dia masih memiliki stamina yang kuat. Dan dia menjadi kapten. Dan sebelum video ini dibuat, itu dia. Tidak sia-sia ya saya melakukan rotasi tadi ya. Dengan Andre Silva. Oke guys, kita lolos ke babak perempat final. Ya, siapakah kita jumpa di perempat final? Belanda. Belanda ini sebenarnya kalau kita lihat track recordnya ya di Euro, sebenarnya dia ini termasuk kandidat ya. Apalagi di waktu di zaman-zaman emas sebenarnya peluang mereka untuk juara, tetapi mereka dikalahkan oleh Spanyol di final ya. Pada saat itu masih ada Sneijder, Robben. Tetapi sekarang kalau nggak salah bintang itu adalah Wijnaldum ya, pemain dari Liverpool. Kemudian ada Memphis Depay yang bermain di PSV. Oke guys, kita sudah menit ke-10 bermain di Portugal melawan Belanda. Gila. Untung offside guys ya. Kemudian ada Van de Beek, Luka de Jong, Virgil van Dijk. Sebagai informasi, Virgil van Dijk ini juga setelah lama cedera di Liverpool sudah bisa bermain ya. Makanya pertahanan. Terus kita Van de Beek, tendangan jarak jauhnya ya. Itu dia. Gonzalo Guedes menginjak-injak ya. Oke guys, seru juga nih, satu sama. Hampir saja. Mana ini serangan kita nih? Sebenarnya dari ini saya mau menghidupkan dulu Ronaldo ini karena dia sebenarnya jarang ya dia mendapatkan bola kalau dengan formasi yang kita pakai 4-2-3-1. Semoga ada perubahan ya. Oke, ini dia dari Belanda. Kok diserang terus kita nih? Kacau ini kalau kayak gini. Bahaya nih guys kalau memang seperti ini permainannya. Masa mereka terus yang mengatur ini ya kan pertandingan. Kita juga mau balas coy. Oke, back-backnya, gelandangnya sudah bisa saya ubah nih. Oke, bisa masuk lah. Oke, biar tengahnya agak balance ya. Oke, saya pakai roaming playmaker. Roaming playmaker ini maksudnya adalah gelandang bertahan, sama sih seperti model box to box, tapi roaming playmaker ini
tambah dia satu peran lagi, yaitu juga seorang playmaker. Jadi dia lebih kompleks sebenarnya. Oke, udah menit 81 guys. Apakah akan bertahan kayak gini aja? Oh, jangan. Aduh, gawat nih, tendangan bebas. Alah, apa ini, kartu merah, gila. Memang tadi saya lihat tinggal 1 lawan 1 ya. Ya bagus juga sih, karena kalau tidak di tackle dari belakang mungkin bisa jadi gol ya kan. Oke, ini udah harus lah, ini kayak gini ceritanya harus kita ini guys, bermain ini aja, bermain aman maksudnya ya, kita sampai adu penalti lah kalau bisa ya kan. Dengan 10 pemain seperti ini berbahaya ini sebenarnya. Hampir gila nih, menit 90. Aduh, tahan bro. Steve, sayang sekali coy, menit 90 bisa seperti ini ya, gila. Aduh, bahaya nih peluang Portugal. Sayang sekali bro, pada simulasi ini ternyata Portugal berhenti di babak perempat final. Sangat disayangkan ya, tapi memang perjuangan Portugal juga udah bagus sebenarnya. Kita lihat juga dengan permainan Portugal ini yang sebenarnya ya tidak ada yang istimewa ya. Tapi ini mudah-mudahan ya bisa melaju lah di dunia aslinya gitu. Karena mereka adalah juara bertahan ya kan. Ini juga satu formasi tambahan ya, pemain-pemain yang saya buat juga adalah pemain yang memang dipanggil sesuai dengan aslinya ya. Oke, begitu aja dari saya. Sekian dan